Oke, baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat datang ya kepada mahasiswa angkatan 2019. Betul ya? Oke, untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah ditunggu-tunggu, Badi Informatika akan menyampaikan kepada kita semua mengenai pelaksanaan perkuliahan praktikum, serta nanti ada penjelasan mengenai program MBKM di semester genap tahun ajaran 2021-2022. Untuk itu, kepada teman-teman yang sudah hadir, kami mohon untuk bisa mempersiapkan diri, mungkin bisa menyiapkan catatannya, dicatat poin-poin penting, kalau bisa di screenshot juga bisa, yang akan disampaikan Bapak Ibu pada hari ini. Namun nanti akan tetap dibuka sesi diskusi untuk bisa tanya jawab jika ada yang dirasa belum paham atau menjadi untuk teman-teman semua. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita melafazkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, langsung saya serahkan kepada Ibu Nurrohmah Diah Pujiastuti selaku Ketua Program Studi untuk memberikan pengarahan awal. Kepada Ibu Nurrohmah, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Nila dan terima kasih untuk tim Prodi yang masih setia ada di sini. Ada Kaleb, Kalebnya masih nggak ya? Kaleb, ada Pak Guntur, Bu Ika, Mbak Nila, dan sebagainya. Terima kasih juga untuk mahasiswa angkatan 2019 ya. Angkatan 2019 yang semester besok sudah masuk di semester 6. Artinya semester 6 itu adalah semester yang sudah sangat-sangat krusial, artinya harus lebih fokus lagi untuk bisa menata diri untuk menyelesaikan kuliah tepat waktu dengan hasil yang maksimal seperti itu. Terus saya akan share screen sebentar terkait proses perkuliahan kita, aturan-aturan perkuliahan kita besok untuk angkatan 2019 gitu ya. Izin share screen. Yang pasti angkatan 2019 ini tidak tidak semua mata kuliah kita blended kan, seperti itu, hanya sebagian karena alasannya satu, ternyata kapasitas kelas yang diberikan untuk fakultas dari universitas itu hanya mendapatkan 14 kelas ruang kelas, sedangkan 14 ruang itu harus dibagi ke 5 program studi yang ada di fakultas, sehingga kemarin diskusi di level fakultas untuk angkatan 19, 18, 17, dan 16 tidak semua mata kuliah di-blendedkan seperti itu. Yang pasti ini adalah kalender akademik, kalian sudah semester 6 pastinya hafal kapan harus KRS dan apa yang harus kalian kerjakan saat waktu KRS datang, begitu ya. Jadi KRS itu mulai 24 Februari sampai 3 Maret 2022. Sedangkan perkuliahan nanti akan kita mulai di tanggal 14 Maret sampai 14 Mei. Setelah itu nanti ada UTS dan dilanjutkan lagi masa perkuliahan kedua setelah UTS tanggal 30 Mei sampai 16 Juli yang akan dilanjutkan dengan UAS. Jadi tetap ingat KRS di tanggal 24 jangan sampai lepas gitu ya. Nah, untuk tata cara penyelenggaraan pembelajaran tatap muka ini pastinya dasarnya adalah dari surat resmi kementerian, dari Menteri Kesehatan yang diturunkan sampai ke fakultas seperti itu ya. Dan kalau di rektorat itu sebenarnya memang sejak tahun akademik 21-22 kemarin, Gasal kemarin, itu harusnya kita sudah bisa blended. Cuman untuk fakultas kita belum berani membuka blended karena memang kondisi saat itu belum sangat-sangat dirasa aman untuk kita
kita melakukan blended seperti itu. Tetapi ada beberapa prodi yang sudah melaksanakan blended di semester kemarin dan apa yang kita ambil atau kita putuskan fakultas maupun prodi putuskan untuk di semester ini adalah sudah saringan dari evaluasi proses pembelajaran di prodi lain yang sudah mulai blended kemarin seperti itu. Yang pasti untuk semester untuk kalian untuk semester 2 angkatan 2019 kalau memang akan masuk ke kampus seperti itu untuk masuk kampus baik itu kalian akan mengerjakan penelitian karena memang angkatan 19 itu kan berarti kalian jatahnya untuk Metopen ya. Metopen gitu ya, untuk Metopen dan MPTI juga ada proyek. Kalau memang akan menggunakan lab dan sebagainya, maka saat KRS kalian tetap harus mengupload bukti-bukti atau berkas-berkas seperti sertifikat COVID, sertifikat vaksin atau pemeriksaan hasil tes antigen atau swab PCR yang masih berlaku dan juga surat izin dari orang tua seperti itu. Bagi yang itu adalah dari luar Jogja atau belum sampai di Jogja, kalau sudah di Jogja ya sudah lewat gitu ya, maka kalian harus melakukan karantina dulu atau kalian tiba di Jogja langsung tes PCR seperti itu atau 3 hari setelahnya kalian tes PCR dan itu nanti harus di-upload di portal seperti itu. Nah, itu sebagai filter nanti kalian boleh melaksanakan offline atau tidak. Nah, itu yang persiapan pembelajaran tatap mukanya. Nah, nanti untuk upload itu fakultas memberikan batas waktu itu tanggal 16 sampai 23 Februari 2022 gitu ya. Tapi untuk untuk angkatan 19 beberapa mata kuliah yang offline dan nanti prosesnya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Bu Ika yang pasti tidak semua mata kuliah hanya beberapa saja begitu. Nah, untuk proses pembelajarannya yang masih online berarti nanti lebih banyak untuk angkatan 19 itu adalah online seperti itu. Untuk perkuliahan tetap 16 kali pertemuan seperti itu. Per 14 kali pertemuan itu 2 pertemuannya adalah UTS dan UAS gitu ya. Jadi untuk mahasiswa wajib mengikuti minimalnya adalah 11 pertemuan untuk menjadi syarat UAS gitu ya. Nah, selain itu, untuk bisa mengikuti UAS, syaratnya seperti biasa, tetap harus ada bimbingan akademik minimal 2 kali untuk UTS dan 3 kali untuk syarat UAS. Itu sudah biasa ya, sudah ngelotok di kepala kalian dan semoga di setiap proses bimbingan bisa kalian lakukan dengan baik dengan dosen walinya karena angkatan 19 semester 6 itu memang harus benar-benar hati-hati dalam pemilihan mata kuliah begitu. Untuk semua mata kuliah institusi, MKI, terus mata kuliah sertifikasi AIK, dan juga Kapitra Selekta milik fakultas, itu dilakukan secara daring. Gitu ya. Nah, untuk mahasiswa angkatan 2019 yang akan mengulang mata kuliah di bawahnya, seperti itu, maka harus memilih kelasnya adalah kelas online. Kelas offline itu hanya untuk mahasiswa yang memang di semester mata kuliah tersebut. Gitu ya. Jadi kalian yang angkatan 2019 yang akan mengulangi mata kuliah dengan adik kelas, maka nanti akan mengikuti kuliahnya adalah full online, 14 kali pertemuan. Untuk UTS dan UAS nanti dilaksanakan secara daring otomatis kalau untuk kalian seperti itu. Nanti prosesnya seperti apa diatur oleh prodi dan juga nanti kesepakatan dengan dosen pengampu seperti apa. Kalau memang full dan daring seperti kemarin-kemarin ya berarti untuk proses UTS dan UAS kemungkinan masih sama dengan yang kemarin. Seperti itu ya. Setelah itu untuk praktikum, ini untuk adik-adik kelas kalian, untuk praktikum memang 50% dilaksanakan offline. Bagi kalian yang mengulang mata kuliah ada praktikumnya, tetap kalian mengikuti yang online. Gitu ya. Jadi untuk mata kuliah mengulang, baik itu teori maupun praktikum, kalian mendaftarnya di kelas yang online. Itu proses pembelajarannya.
Terus untuk ini aturan apa namanya, tidak perlu saja kalau ini untuk aturan adik kelas kalian seperti itu ya, karena kalian memang prosesnya adalah online gitu ya. Terus untuk presensi sekarang di portal sudah ada disediakan fasilitas untuk presensi seperti itu. Nanti tinggal presensi itu akan dosen yang menginputkan di portal dosen atau mahasiswa yang menginputkan sendiri dari portalnya mahasiswa. Nah, itu nanti tergantung kesepakatan dengan dosen pengampu gitu ya. Itu terkait presensi. Nah, mungkin itu apa namanya, awalan dari saya. Jadi yang pasti untuk angkatan 2019 kalau tidak salah yang mata kuliah online atau blended itu bukan online saja ya, blended ya. Yang blended itu adalah mata kuliah MPTI dan Metopen. Apanya yang di blended? Kalau Metopen berarti proses bimbingannya. Untuk kelas teorinya Metopen, karena Metopen kan ada kelas teori ya. Nah, kelas teorinya tetap adalah online. Yang offline itu adalah bimbingan dengan dosen pembimbingnya. Apalagi untuk mahasiswa yang PTTA yang angkatan 2019 kok ternyata ada yang PTTA begitu ya. Kemarin sudah ikut Metopen seumpama, ya berarti prosesnya nanti apa namanya di offline kan untuk proses pembimbingan, tapi tetap itu kesepakatan dengan dosen pembimbing. Begitu informasi awal dari saya terkait aturan, terus terkait prosesnya, terus syarat-syarat kalau akan mengikuti perkuliahan blended. Begitu. Terima kasih Mbak Nila. Untuk selanjutnya bisa ke Bu Ika. Pertanyaan-pertanyaan nanti digabungkan setelah sosialisasi selesai ya sampai di MPKM. Gitu. Ya Bu, terima kasih kepada Ibu Nurrohmah atas penyampaiannya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk persiapan perkuliahan mahasiswa angkatan 2019. Untuk mekanisme bagaimana pelaksanaannya akan disampaikan oleh Ibu Ika kepada Ibu Ika Arfiani. Kami persilahkan. Ya, Mbak. Terima kasih. Baik. Untuk angkatan 2019 ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nurrohmah bahwa memang angkatan ini belum tidak sepenuhnya semua mata kuliahnya offline ya, ada offline-nya ya, atau secara blended ya. Gitu. Memang meskipun sesuai di aturan UNIF yang diminta untuk datang sebelum UTS itu adalah semester 6 atau angkatan 2019 itu masuk di sana juga gitu ya. Kemudian kemarin Prodi memilah lagi, mempertimbangkan lagi bahwa angkatan 2019 ini dulu pertama kali waktu semester 1 itu sudah pernah merasakan perkuliahan secara offline ya, full offline. Kemudian di semester 2-nya yang ketika mulai ada COVID itu terus merasakan online sampai saat ini gitu kan ya. Nah, itulah kenapa pertimbangan kami ya di Prodi untuk angkatan 2019 ini masih kita perkuliahannya itu masih kita full online kan gitu ya untuk mata kuliah selain Metopen dan MPTI itu tadi ya. Namun memang kalau kita lihat ya, kita lihat dari data infografiknya angkatan 2019 ini semester ini posisinya itu kan ada di semester 6 ya. Semester 6 yang mana dia sudah mulai punya mata kuliah lanjutan dari PMPP yakni MPTI gitu kan ya, atau MTP kalau dulu gitu kan ya, yang mana dia mewajibkan mahasiswa itu untuk terjun ke masyarakat gitu kan ya, menyelesaikan permasalahan yang ada di sana gitu. Dengan jumlah mahasiswa yang masih 400 gitu ya untuk angkatan 2019, kalau kita perkuliahannya kita offline kan juga, nah itu tidak memungkinkan. Yang pertama di ruangannya, karena pembagian ruangan kan dijatah ya. Kemudian untuk yang offline itu memang
nggak sampai sore kan ya kita jatahnya kuliahnya gitu ya. Jadi kalau ditambah dengan 2019 itu nggak akan cukup gitu ya. Dan pertimbangan kami adalah itu tadi ya 2019 itu pernah merasakan full offline di semester pertama kan ya. Semester pertama itu sudah pernah merasakan gitu ya. Jadi berbagilah ya, berbagi dulu, mengalah dulu dengan adik tingkatnya yang angkatan 20 dan 21 yang belum pernah merasakan kuliah offline gitu ya. Makanya untuk pertama kali kita mengadakan offline ini, kita berikan kesempatan untuk adik kelas dulu ya, angkatan 20 dan 21 itu yang offline. Nah, untuk kedepannya ya nanti apa namanya akan berubah-ubah tentunya sesuai dengan kondisi yang ada gitu kan ya. Nah, di mana angkatan 2019 atau di semester 6 ini yaitu teman-teman masih akan mengambil KRS 8 mata kuliah ya. 8 mata kuliah itu ada AIK-nya kalau di struktur kurikulum yang baru itu adalah tahsinul Quran, tapi kemungkinan ini sudah pernah ngambil ya, karena di kurikulum lama itu adanya di semester bawah kalau nggak salah, yaitu dipastikan aja mata kuliah tahsinul Qurannya itu lulus ya dengan nilai B ya, bukan B- loh ya, tapi B ke atas gitu. Karena kenapa? Di semester 6 ini wajib lulus karena saat semester 7 nanti Anda ngambil KKN itu adalah syarat untuk KKN ya. 2019 ini kan TBK-nya terkonversi dari mata kuliah tahsinul Quran ini ya. Jadi wajib lulus agar teman-teman nggak terkendala nanti ketika ngambil KKN di semester 7 besok gitu ya. Itu. Kemudian selain tahsin, nanti teman-teman akan mengambil metopen atau metodologi penelitian. Ya, metodologi penelitian ini adalah mata kuliah awalan dari skripsi. Ya. Jadi output dari metopen ini nanti adalah sebuah proposal skripsi yang wajib diseminarkan. Jadi ada seminar proposal. Ya. Nanti lolos tidaknya gitu ya seminar itu ya tergantung Anda gimana memahami penelitian yang Anda lakukan itu gitu. Jadi ini penting kenapa angkatan 2019 itu kita anjurkan ke Jogja meskipun ya perkuliahannya tadi masih full online gitu ya. Jadi ya mata kuliah RPL-nya juga di kurikulum yang lama itu ada di semester bawah kan ya. Semester bawah kemungkinan teman-teman juga sudah pada ngambil gitu ya, tapi kami masih menyediakan kelasnya gitu. Kemudian karena ini karena di kurikulum yang baru RPL itu adanya di semester 6. Jadi tetap kami buka. Kemudian ada multimedia, ada MPTI ya, lanjutannya PMPP kemarin. Kalau di PMPP kemarin sudah punya proposal proyek gitu kan ya. Nah, itu bisa dilanjutkan ke MPTI-nya. MPTI ini kan juga nanti harus terjun ke masyarakat langsung kan, terjun ke sana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada seperti apa gitu kan ya. Jadi mau nggak mau ya harus datang ke Jogja gitu kan ya. Seperti itu. Kemudian selain itu semester 6 itu masih mengambil mata kuliah pilihan ya. Di mana di semester 5 kemarin kan sudah ngambil 3. Nah, di sini juga ngambil 3 lagi gitu ya. Jadi totalnya itu ada 6 mata kuliah pilihan yang diambil gitu ya. Nah, itu. Sehingga dari 8 teori itu, 8 mata kuliah teori itu nanti yang ada praktikumnya itu 4 berarti ya kalau teman-teman ngambil mata kuliah pilihannya 3. Karena mata kuliah pilihan itu kan pasti ada praktikumnya ya. Ditambah dengan multimedia, itu ada praktikumnya juga. Jadi masih ada 4 yang berpraktikum gitu ya dan 8 mata kuliah teorinya. Ini kan masih bebannya masih tinggi ya kalau nggak salah itu 19 SKS totalnya semuanya kalau teman-teman ngambil. Nah, memang angkatan 2019 ini saya nulisnya dianjurkan datang ke Jogja ya, dianjurkan datang ke Jogja dengan tentunya memenuhi persyaratan tadi ya seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nur, sudah vaksin 2 kali dan ada persetujuan dari orang tua seperti itu. Karena kenapa? Nanti di perkuliahan teman-teman ya, meskipun masih full online,
bagi yang ngambil Metopen itu wajib bimbingan langsung ke dosen pembimbingnya ya. Jadi kalau bisa bimbingannya itu jangan online ya, jangan online. Kalau bisa ketemu langsung gitu ya, ketemu langsung dengan pembimbing Metopennya secara offline di kampus gitu ya, agar proses pembimbingannya itu bisa lebih mendalam, bisa lebih detail, teman-teman bisa lebih paham penelitian itu sejatinya seperti apa gitu ya. Karena kalau semuanya dilakukan secara online, saya yakin banyak teman-teman itu yang masih pada bingung, terus nggak paham juga seperti itu dan mungkin sungkan untuk bertanya gitu ya. Akibatnya ketika nanti Semprop itu banyak yang tidak lolos gitu ya, tidak lulus Sempropnya sehingga harus mengulang lagi, entah ganti judulnya gitu ya, entah diperbaiki laporannya dan lain sebagainya. Nah, untuk mengantisipasi hal itu maka dianjurkan untuk Metopen itu adalah pembimbingan secara offline gitu ya, offline di kampus. Karena kita berdasarkan hasil evaluasi yang semester ini ya, angkatan 2018 itu banyak yang tidak lolos seminar proposalnya. Ya, tidak lolosnya kenapa? Yaitu karena pertama dari proses pembimbingan secara online itu yang pemberian materi tidak mendalam, kemudian ketika dosennya itu menyuruh atau menganjurkan memperbaiki laporan, mahasiswa itu masih kebingungan itu seperti apa. Kemudian ingin mengakses contoh-contoh skripsi itu seperti apa, dan itu hanya bisa diakses di perpustakaan UAD ya. Ketika Anda datang ke Jogja, kemudian masuk ke dalam perpustakaan, mengakses komputer yang ada di sana, gitu ya, teman-teman bisa mengakses secara full dari bab 1 sampai bab 5 semuanya itu seperti apa skripsi itu di sana. Itu lebih gambaran apa terkait skripsi itu lebih mudah teman-teman dapat gitu ya dibandingkan kalau apa bimbingan secara online yang ujung-ujungnya juga laporannya hanya seadanya, kemudian sudah jatahnya daftar seminar proposal belum di ACC dosen, akhirnya nodong memaksa dosennya untuk memberikan ACC, padahal laporanmu itu masih acak-acakan, nggak bagus sama sekali untuk dibaca, itu nggak bunyi ibaratnya, kemudian kamu juga belum paham tapi memaksakan untuk maju dan pada akhirnya ketika setelah ujian itu nggak lulus. Harus ganti judul lagi, ngulang lagi, nah itu kan effortnya lebih banyak. Makanya untuk mengantisipasi hal itu, kami menganjurkan silakan bimbingan itu secara offline saja gitu. Ini akan jauh lebih efektif gitu ya, jauh lebih efektif. Kemudian di semester 6 ini kan ada mata kuliah MPTI juga ya. Nah, ada mata kuliah MPTI juga yang berkelompok, yang saya yakin juga teman-teman justru akan jauh lebih enak diskusi dengan temannya ketika bentuknya itu offline atau ketemu langsung gitu ya dibandingkan dengan rapat online seperti ini. Nah, selain itu mulai semester 6 ini kan ada program MBKM juga ya yang apa Kampus Merdeka itu ya yang setelah ini akan disampaikan lebih detailnya oleh Pak Guntur selaku koordinator MBKM. Jadi teman-teman apa yang memenuhi persyaratan tertentu silahkan mengambil mata kuliah atau mengambil apa program MBKM itu ya karena ada banyak sekali keuntungan yang bisa teman-teman peroleh di dalamnya gitu kan ya. Nah itu kemudian yang keempat ya TBK sudah harus lulus tadi ya sudah saya sampaikan karena besok akan KKN biar nggak terkendala dan satu lagi mata kuliah pilihan yang teman-teman ambil harus sudah ada yang mendukung ke arah topik skripsi yang nanti akan dibuat. Semester 6 sudah mulai Metopen, artinya di dalamnya sudah ada mata kuliah pilihan pendukung skripsi gitu kan ya. Jadi seandainya teman-teman skripsinya itu judulnya itu mau bikin tentang multimedia ya harus sudah pernah ngambil multimedia itu ibaratnya atau pengen ngambil tentang data mining ya sudah harus pernah ngambil mata kuliah pilihan data mining. Nah, seperti itu ya. Itu. Kemudian jika teman-teman ada mengulang mata kuliah semester di bawahnya, itu ya seperti yang dari awal tadi disampaikan bahwa mengulang mata kuliah itu sama dengan mengikuti full online semuanya dari pertemuan 1 sampai 40 gitu kan ya. Karena jatah kursinya itu dipakai untuk jatah yang semesternya ngambil gitu kan ya. Nah, seperti itu. Kemudian terkait informasi praktikum sudah di-share di IG-nya Prodi ya, di Instagram-nya Prodi. Teman-teman bisa join ke grupnya, grup lab ya,
untuk mendapatkan informasi terbaru terkait praktikum itu gitu ya. Semua informasi terkait praktikum di-share di sana. Gitu kan ya, karena untuk angkatan bawah praktikum itu masih blended, tapi untuk yang 2019 semuanya full online ya praktikumnya ya, masih full online. Itu kemudian timeline pendaftarannya sudah ada juga di Instagram ya, sudah mulai dibuka, namun kayaknya ada kendala kemarin ya, ada data yang perlu di backup sehingga kemungkinan akan agak mundur dari timeline ini. Nanti akan diperbaiki ya. Intinya teman-teman selalu memantau semua informasi yang dimiliki oleh prodi, fakultas dan univ gitu ya, untuk info-info terbaru ya, updatean info terbaru terkait akademik gitu kan ya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Ya, agar tidak terlalu panjang, monggo saya kembalikan ke Mbak Nila. Baik, terima kasih untuk Bu Ika untuk penyampaiannya mengenai mekanisme bagaimana pelaksanaan perkuliahan serta praktikum untuk mahasiswa angkatan 2019. Baik, selanjutnya mungkin langsung saja akan disampaikan materi mengenai program MBKM, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Guntur Maulana Zamroni selaku Koordinator MBKM. Kepada Pak Guntur, apakah sudah siap Pak Guntur? Ya, Mbak Nila, sudah. Oke, saya serahkan ya Pak. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Bu Nur, Bu Ika, Pak Adi, Mbak Nila, dan teman-teman mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf ya, misalkan terdengar sedikit-sedikit bindeng gitu, kebetulan sedang rada pilek. Saya share screen. Saya izin share screen. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Bapak. Ya, Sudah, Pak. jadi pada kesempatan kali ini ke teman-teman mahasiswa angkatan 19 ya, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan MBKM ya untuk yang semester genap 2022 ini. Untuk mengawali kita sedikit flashback ya, apa itu MBKM. Kalau boleh kita ringkas ya, jadi MBKM itu merupakan bagian dari kebijakan Mas Menteri terkait Merdeka Belajar gitu. Di mana pada MBKM ini dasarnya itu akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk mempelajari berbagai macam hal sesuai dengan bidang minat mahasiswa di luar ataupun di dalam institusi tempat mahasiswa tersebut studi. Kemudian jenis program MBKM seperti yang barangkali teman-teman sudah tahu ya, jadi ada banyak sekali program-program MBKM yang dapat teman-teman ikuti. Ada yang namanya kampus mengajar, kemudian ada yang namanya MSIB, magang studi independen bersertifikat. Kemudian ada pertukaran mahasiswa, ada SPI, studi proyek independen, ini nanti akan kita bahas lebih jauh di belakang. Kemudian ada ISMA, International Student Mobility Award ya, dan lain sebagainya, ada banyak sekali. Nah, semua ini dapat teman-teman akses di web MBKM. Jadi misalkan teman-teman ada yang berminat untuk ikut MBKM, silakan untuk berkunjung ke website ini, di Google saja Kampus Merdeka, nanti akan langsung muncul linknya, kemudian teman-teman silakan pilih yang program. Di situ nanti akan ada banyak sekali program-program yang ditawarkan oleh berbagai macam instansi atau organisasi penyelenggara yang mereka membuka berbagai macam program. Jadi sebagai contoh di sini ada program Bangkit yang diadakan oleh Decoding dengan bekerjasama dengan Google dan Traveloka, kemudian kampus mengajar juga ada, program magang dan lain sebagainya. Nah ini untuk teman-teman yang ingin membaca-baca atau mencari informasi terkait jenis-jenis program di MBKM,
Silahkan teman-teman melihat mengunjungi website yang ada di Kampus Merdeka. Selanjutnya, nah ini yang perlu kalian ketahui ya. Jadi salah satu persyaratan atau hal yang ditekankan itu adalah mahasiswa diperbolehkan mengikuti 2 program MPKM pada semester yang sama. Jadi misal kalian katakanlah ini besok itu semester 6 ya. Kalian di semester 6. Nah, di semester 6 itu tidak boleh ikut 2 program MPKM yang sama. Misalkan kalian sudah telah mendaftar 2 program dan diterima dua-duanya, maka yang kalian ikuti itu hanya salah satu. Yang harus mengundurkan diri. Seperti ya. Jadi intinya maksimal itu hanya 1 semester. Kemudian terkait persyaratan, ini persyaratan untuk mengikuti MPKM tidak sulit ya sebetulnya ya. Untuk persyaratan administrasi awal itu cukup 3 hal ini. Yang pertama, mahasiswa minimal ada di semester 5, telah minimal semester 5, kemudian IPK minimalnya 3.00, dan telah memiliki surat rekomendasi yang sudah disetujui atau di-ACC oleh dosen wali, dosen pembimbing akademik kalian, oleh koordinator MPKM, dan juga oleh Kaprodi Teknik Informatika. Jadi untuk syarat awalnya cukup 3 ini, bagi teman-teman yang ingin mengikuti MPKM. Untuk surat rekomendasi, ini dapat kalian unduh di website TIF. Jadi misalkan kalian berkunjung ke website Teknik Informatika, ini di sebelah kanan ya, ada pusat download. Nah nanti silahkan kalian scroll ke bawah sendiri. Di situ ada soft file surat rekomendasi yang dapat kalian isi. Silahkan dilengkapi data-data yang diminta terkait dengan program MPKM yang ingin Anda daftarkan, kemudian di-ACC oleh dosen wali atau dosen pembimbing akademik, koordinator, dan Kaprodi. Ya. Lalu selanjutnya terkait rekognisi. Nah, rekognisi ini menjadi suatu hal yang seringkali mahasiswa tanyakan ya. Jadi kalau kita melihat dari aturannya ya, itu kegiatan-kegiatan MPKM dapat direkognisi maksimal atau hingga sebesar 20 SKS. Ya. Nah di tempat kami juga berusaha untuk mengakomodir dapat dikonversi maksimal sebesar 20 SKS. Hanya saja tempat kami ada hal yang kami perhatikan. Jadi kami memperhatikan kesesuaian kegiatan mahasiswa di dalam program MPKM yang mereka ikuti dengan mata kuliah rekognisinya. Ya, jadi ketika kami memetakan mata kuliah rekognisi, itu kami tidak bisa seenaknya gitu. Sebagai contoh, misalkan kalian ada di semester 6 ya besok, kalian mengikuti MPKM mengenai machine learning katakanlah. Tapi minta dikonversi ke teknologi multimedia. Nah, itu tidak bisa, karena kegiatan mahasiswa di MPKM terkait machine learning itu berbeda dengan mata kuliah yang ingin kalian rekognisi, teknologi multimedia. Sehingga teknologi multimedia tidak bisa menjadi salah satu rekognisi kegiatan yang tadi saya contohkan itu ya, terkait machine learning. Tetapi misalkan kegiatan MPKM kalian terkait dengan pengembangan game, nah itu tidak menutup kemungkinan di situ nanti kalian akan belajar mengenai 2 dimensi, 3 dimensi, di mana itu sesuai dengan mata kuliah teknologi multimedia. Itu ya untuk memberikan ilustrasi. Jadi kami tetap berusaha untuk mengakomodir dapat dikonversi sebesar 12 KS, tetapi dengan catatan kami melihat kesesuaian kegiatan mahasiswa di program dengan mata kuliah yang ada di kami. Untuk
mata kuliah rekognisi, ini dapat kalian lihat di website TIF ya. Misalkan kalian masuk ke website TIF, nanti kan di menu atas itu ada akademik ya. Silahkan kalian pilih akademik, kemudian nanti kalian pilih yang menu MPKM. Nah, di sini ada beberapa. Ini nanti masih akan kami update secara rutin ya, karena seperti yang kita tahu program MPKM itu selalu bertambah tiap semesternya gitu ya. Tidak hanya tiap tahunnya, tiap semester itu bisa saja selalu bertambah. Baik dari jumlah programnya, baik dari jumlah program-program, jenis program yang mahasiswa ikuti. Sehingga kami secara berkala harus melakukan update informasi terkait konversi mata kuliah di sini. Nah, andai kata ada teman-teman yang konversinya itu belum ada di sini, nanti silakan menghubungi saya. Selanjutnya alur, ini alur untuk gambaran umumnya seperti ini ya. Jadi yang pertama nanti silakan teman-teman itu cek program-program MPKM yang ada, berikut persyaratannya di website kampusmerdeka.kemdikbud. Seperti yang sebelumnya sudah saya infokan ya tadi. Setelah itu kalian jangan lupa cek data diri kalian di PDDikti. Di website pddikti.kemdikbud. Ini kenapa perlu kalian lakukan? Karena untuk dapat mengikuti program ini, salah satu kata mahasiswa itu sudah terdata di PDDikti. Jadi kalian harus memastikan kalian sudah ada di data kalian sudah ada di PDDikti belum. Kalau sudah ada berarti bisa mengikuti, bisa mendaftar. Setelah itu melakukan registrasi dan melengkapi registrasi yang bisa di-download di website TIF tadi ya. Dilanjutkan dengan melengkapi berkas, kemudian mengikuti proses seleksi. Apabila kalian lolos seleksi dan dinyatakan diterima, maka kalian nanti akan melakukan KRS sesuai dengan mata kuliah yang direkognisi. Gitu ya. Mungkin lebih tepatnya bukan sesuai ya, termasuk gitu. Jadi katakanlah misalkan tadi ada suatu program MPKM yang dikonversi ke dalam 14 SKS misalkan. Dan 14 SKS ini ingin kalian ambil semuanya, ingin kalian jadikan mata kuliah rekognisi semua 14 SKS. Nah, berarti kan ada SKS sisa ya dari kuota kalian itu. Nah, yang SKS sisanya ini dapat kalian ambil untuk mata kuliah reguler. Seperti itu ya. Setelah KRS, kemudian pelaksanaan MPKM. Untuk yang mata kuliah konversi atau rekognisi, itu kalian tidak perlu mengikuti perkuliahannya. Tidak diharuskan ya. Tetapi kalau kalian ingin mengikuti sambil mendalami ilmu, itu tentu dipersilahkan. Dengan catatan kalian mampu membagi waktu dengan baik ya. Karena nanti khawatirnya kalau kalian memaksakan diri mengikuti perkuliahan, meskipun itu mata kuliah rekognisi, kemudian tetap mengikuti MPKM, kemudian mengikuti kelas perkuliahan reguler, nanti khawatirnya kalau kalian itu tidak bisa fokus, malah semuanya itu tidak maksimal. Gitu. Setelah proses MPKM, dokumen. Dokumen di sini yang biasanya kami minta adalah dokumen sertifikat dari penyelenggara ya, dan juga laporan. Nanti kan biasanya di MPKM kalian juga akan membuat laporan ya, diminta oleh penyelenggara untuk membuat laporan. Nah, laporan itu saja nanti yang bisa kalian kirimkan ke kami sebagai dokumen kegiatan. Yang ingin saya tambahkan ya terkait studi proyek independen. Jadi studi proyek independen ini merupakan salah satu implementasi MPKM di prodi kita di informatika. Ini merupakan bukan merupakan suatu hal yang baru ya, karena di semester genap 2021 yang lalu itu sudah pernah kami adakan studi proyek independen. Jadi untuk yang sekarang studi proyek independen semester genap 21-22 ini adalah
studi proyek independen angkatan kedua di teknik informatika. Nah, seperti apa itu studi proyek independen atau yang disingkat dengan SPI? Di situ nanti adalah ini ya merupakan implementasi MBKM, tetapi nanti basisnya kelompok gitu. Jadi nanti kalian akan membentuk kelompok dengan jumlah anggota 5 sampai 7 mahasiswa. Di mana kalian nanti akan kami terjunkan ke suatu institusi untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Nah, solusi yang kalian berikan nanti tidak jauh dari pengembangan sistem atau aplikasi, atau game juga bisa. Ya. Jadi nanti kalian akan kami terjunkan, peserta SPI akan kami terjunkan ke instansi, institusi, atau organisasi yang telah bermitra dengan fakultas, prodi, ataupun universitas. Sedikit info mengenai mitra-mitra studi proyek independen. Yang pertama ada PWM Yogyakarta, Lazismu ini yang sekali bekerjasama dengan kami. Kemudian PT Grama Surya, ada KPU Kota Yogyakarta, kemudian ada PDM Kota Yogyakarta. Ini sebelumnya pernah bekerjasama, tetapi akan kami jajaki lagi untuk periode berikutnya. Kemudian PT GPS ini juga sedang dalam penjajakan. Ini merupakan sebuah PT yang bergerak di bidang game development ya. Kemudian ada juga KPU Bantul. Ini juga insya Allah akan kami jajaki lebih lanjut. Jadi untuk semester genap besok ini, mitra-mitra untuk studi proyek independen lebih kurang ada 6 ini. Kemudian terkait dengan pelaksanaan studi proyek independen untuk semester genap 21-22 dan dilaksanakan selama lebih kurang 1 semester yang akan terbagi menjadi 2 bulan persiapan ya, 2 bulan persiapan dan evaluasi, dan 4 bulan efektif di lokasi mitra. Jadi nanti kalian efektifnya lebih kurang ada 4 bulan untuk peserta PI ini. Nah, 4 bulan ini kami harapkan setidaknya kalian secara berkala itu berkunjung ke lokasi gitu. Dengan kata lain kami harapkan mahasiswa yang berminat untuk mengikuti studi proyek independen itu posisinya ada di Yogyakarta. Begitu ya. Misalkan posisinya di Jogja, maka kok rasanya sulit untuk dapat mengikuti studi proyek independen ini. Kemudian terkait dengan mata kuliah, rekognya atau mata kuliah di SPI, dapat kalian lihat yang pertama ada komunikasi personal, sosioinformatika, silahkan dipilih salah satu ya. Kemudian APPL, kemudian ada MPTI, karena sesuai dengan tema kita ya, ini merupakan berbasis kelompok kegiatannya. Kemudian ada KWU atau Kapita Selekta, ini juga akan memilih salah satu. Kemudian metodologi penelitian, kemudian rekayasa web untuk mengakomodir mata kuliah pilihan kalian, dan ada 2 mata kuliah tambahan. Nah, 2 mata kuliah tambahan ini adalah mata kuliah yang akan kalian ikuti perkuliahannya di luar prodi. Yang pertama nanti kalian akan mengikuti perkuliahan di elektro, dan yang kedua kalian akan mengikuti perkuliahan di industri, teknik industri. Dan 2 mata kuliah ini, yang di elektro kalau tidak salah namanya mata kuliah sistem cerdas. Sedangkan yang di industri, nama mata kuliahnya adalah manajemen teknologi. Nah, masing-masing mata kuliah tambahan ini juga akan dikonversi ke mata kuliah pilihan informatika. Jadi kalian untuk yang mengikuti program ini akan mendapatkan 3 mata kuliah pilihannya. Selanjutnya
saya, maka ini kami buka sampai dengan 25 Februari, di mana pendaftarannya ini nanti berbasis kelompok. Ya, jadi nanti ketika kalian ingin mendaftar, pastikan kalian sudah memiliki kelompok, memiliki tim, kan 5 sampai dengan 7 mahasiswa. Nah, lebih kurang itu yang bisa saya sampaikan. Demikian Mbak Nila. Halo Mbak Nila. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, Baik, seperti itu ya teman-teman untuk penyampaian materi hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat. Silakan jika ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa semuanya. Kayaknya udah jelas semua ini ya. Alhamdulillah. Ngobrol dengan anak-anak angkatan atas itu wes gampang. Iya. Oke. Ya. Izin bertanya, Bu. Oh, ada. Ayo. Silakan. Majid. Iya. Iya. Saya ini sih mau nanya tentang apa Kampus Merdeka itu sih. Iya. Kan saya ikutnya itu semester kemarin, semester 5. Nah, itu saya ikutnya itu belum dapat rekomendasi dari dari dosen wali saya dan tadi belum ada, tapi saya sudah ikut dan diterima di sana gitu. Nah, itu saya kan ikutnya lewat jalur ini apa namanya UKM. Jadi ada dosen UKM yang menyetujui saya untuk mengikuti kuliah itu. Nah, itu terkait untuk rekognisinya apakah masih bisa diperbolehkan gitu dari semester kemarin ke semester ini gitu. Terima kasih. Mungkin sekian. Oke, saya jawab sedikit nanti bisa ditambahkan ya Pak Guntur ya. Mas, kamu ikutnya programnya apa Mas? Namanya Mas? Entrepreneurship pada bisnis konten. Itu yang mengeluarkan siapa ya? Ada di data Pak Guntur program itu? karena yang Itu yang bersangkutan mengeluarkan tidak, dari ya karena ya. karena Mas Ada ini tidak membuat surat rekomendasi Bu ya, jadi datanya tidak masuk ke prodi. Itu yang mengeluarkan program itu siapa Mas Majid? Itu dari kampus isi, Bu. Oh, gini Mas, setiap program MBKM itu harus, itu kemarin dapatnya dari LPP bukan? Kurang tahu LPP. Enggak, maksudnya, oke, kamu informasi tentang MBKM itu dari siapa? Dari UKM, Bu. UKM apa? UKM Linsa. Oh, jadi begini Mas, untuk semua program MBKM yang ada di universitas itu harus lewat LPP. Artinya satu universitas akan mendata program MBKM apa saja yang ada di universitas seperti itu. Nah, semua program MBKM yang diikuti itu harus lewat sana. Kalau tidak lewat sana, kita tidak bisa merekognisinya karena setiap program MBKM itu memang ada syaratnya adalah ada surat izin atau surat dari surat rekomendasi dari prodi yang itu ditandatangani oleh wali dan juga koordinator MBKM seperti itu. Nah, untuk program ini juga kalau tidak salah saya baru dengar ya Pak Guntur ya, karena LPP saya juga tidak ada informasi terkait program tersebut dari LPP. Begitu Mas Ada. Ada ditambahkan Mas Pak Guntur? Ya Mas Ada nanti bisa coba japri langsung ke saya aja Mas untuk coba saya tindak lanjut kira-kira mungkin atau tidak.
Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Selanjutnya, Selanjutnya, ada yang mau bertanya? untuk oke, sambil menunggu pertanyaan ya. Untuk angkatan 19 ini kemungkinan untuk ikut MBKM itu gunakan sebaik mungkin karena memang program ini adalah satu kelebihannya adalah kalian benar-benar terjun ke dunia industri itu seperti apa, terus ilmu-ilmu yang didapat itu benar-benar out of the box, artinya dunia kerja yang real itu seperti apa, terus apa saja yang kalian hadapi di dunia industri itu seperti apa akan bisa kalian pelajari di sana, sehingga teori-teori yang sudah kalian dapatkan di kampus itu benar-benar bisa diimplementasikan seperti itu. Yang selanjutnya adalah pastinya ada rekognisi yang itu bisa mempercepat proses perkuliahan kalian atau lulus tepat waktunya akan semakin tinggi kemungkinannya gitu. Itu ya, silakan bisa diikuti, tetapi juga harus dilihat program-program MBKM itu kan banyak sekali seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Guntur. Pilih yang benar-benar itu nafas informatikanya itu ada. Artinya saat kalian terjun, kalian itu memahami dunia saya itu ada di sini, seperti itu. Kalaupun itu jauh dari dunia kalian, maksudnya dunia informatika, berarti kalian harus pintar-pintar mencari celah di dunia tersebut, informatika bisa support di mananya, seperti itu. Gitu tambahan dari saya. Menambahkan Bu Nur. Oke. Ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Kaprodi tadi ya teman-teman, bahwa sebisa mungkin misalkan kalian mengikuti program MBKM itu carilah yang ada bau-bau atau ada nafas informatika gitu. Nah, salah satu caranya kami bisa melakukan filter awal itu dengan melihat surat rekomendasinya gitu. Karena dari surat rekomendasi itu kami bisa melihat gitu, oh ini programnya cocok untuk anak informatika gitu. Karena ada bau-bau informatikanya gitu. Nah, misalkan Mengarahkan ya, kalian Pak ya. iya, karena misalkan kalian mendaftar tanpa komunikasi dengan dosen wali Nanti atau dengan bingung sendiri. prodi, nanti khawatirnya kalian bingung di belakang gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, baik. Ada pertanyaan Ibu dari isi kolom chat. Dari Hilwa. Assalamualaikum, izin bertanya. Kalau misal sudah punya kelompok MPTI, lalu salah satu anggotanya ingin mengikuti SPI itu bisa tidak ya? Apakah semua anggota perlu mengikuti SPI juga? Langsung dijawab aja, Bu ya. Ya Pak, mau Pak. Ya. Jadi misalkan kalian sudah memiliki kelompok SPI ini, kelompok MPTI ya, 7 anggota gitu. Ada satu anggota yang ingin ikut SPI gitu. Maka solusinya satu anggota ini solusinya kalian semua ikut SPI atau nanti kalian bisa otomatis pecah. Jadi nanti yang satu anggota yang ingin ikut SPI ini dia keluar ikut SPI, dia cari kelompok lagi. Nah, yang MPTI sisanya ini dia bisa lanjut MPTI atau menambah satu anggota. Seperti itu. Jadi intinya kalau SPI ya semua satu tim ya harus SPI, satu orang saja yang SPI di kelompok MPTI. Seperti itu ya. Karena nanti proses pembelajarannya, proses perkuliahannya akan berbeda antara SPI dengan kuliah reguler gitu. Seperti itu Mbak Hilwa ya. Semoga menjawab. Ya. Masih sudah terjawab belum Mas Mbak Hilwa? Mbak ya ini ya. Ayo, Mbak Hilwa mana? Udah sepertinya. Oh, sepertinya sudah. Oke. Oke, selanjutnya ada apa itu? Dari Irfan. Izin bertanya. Berarti untuk angkatan 19 tidak perlu mengikuti tes TBK dari LPSI ya Bu, dengan syarat Tasinul nilainya B. Ini untuk apa ya?
maksudnya? Tes TBK, Untuk syarat apa maksudnya? syarat AKN. Oh, Tasinul Quran itu bukannya penggantinya TBK ya? TBK itu penggantinya Tasinul ya? Tasinu penggantinya Eh, TBK, Bu. Iya, Bu. Jadi khusus mulai angkatan 2019, Tahsinul Quran itu ya TBK itu. tidak ngambil Jadi, TBK. jadi lulus nilai Tahsinul Quran itu sudah lulus TBK-nya. TBK. Itu mulai 2019 ke sini ya. Kalau yang sebelum-sebelum itu Tetap. tidak bisa. Jadi tetap tes TBK lagi. Ya. Seperti itu ya, Mas Oke. Irfan. Oke, selanjutnya Mas Reza itu, Pak. Apa itu? Iya, Mas Reza Agung. Program MBKM. Independen Mas. Oh, sudah daftar MBKM, Pak. Independen program magang, tapi belum belum ada pengumuman seperti itu ya. Terus solusinya gimana? Iya, Jadi, menunggu. Mas ini ya, siapa tadi yang tanya? Mas Reza ya? Jadi gini Mas Reza, kalau kita mengikuti alur dari MBKM ya, itu kan saya kurang tahu kalau dari akun itu ya, setahu saya dari akun mahasiswa sebagai peserta, itu mereka bisa melihat status pendaftarannya. Jadi misalkan mahasiswa itu mendaftar, nanti kan ada statusnya. Apakah statusnya itu dalam seleksi, ataukah lolos, ataukah tidak lolos, dan lain sebagainya. Itu setahu saya bisa dicek di profil itu Mas Merdeka Belajar. Ketika Mas Reza melakukan pendaftaran itu kan nanti bisa login toh. Nah, coba dicek statusnya di situ. Ya, karena kalau untuk proses seleksi ini ya, ini 100% di luar wewenang kami Mas ya, karena ini wewenang 100% ada di pihak penyelenggara gitu. Jadi Prodi tidak bisa ikut campur terkait proses seleksi ini. Kemudian solusi istilahnya seandainya masih tidak ada kabar sampai dengan masuk durasi KRS ya, maka Mas Reza nanti anggaplah ikut perkuliahan reguler gitu Mas. Mungkin itu solusi dari saya. Oh, itu dibantu jawab sama Yosan Mas itu. Irfan. Nah, itu Mas Yosan tuh. Nah, itu Pengumuman terakhir Mas Reza ya, jadi Mas 28 Yosan malah lebih detail itu ini. Jadi dari pihak mitranya mengabaikan. Yang Nah, pasti itu. kalau 28 nggak ada jawaban, berarti bukan di PHP, artinya memang sudah tertolak gitu ya, Yosan ya. Ya mungkin bisa dibilang itu ya, ditolak secara halus gitu, tanpa kabar. Jadi untuk Mas Reza, besok berarti KRS-nya KRS reguler itu Mas ya. Tidak perlu menunggu hasil dari MBK dari pendaftaran MBKM seperti apa, langsung aja dianggap tidak lolos seleksi gitu kalau boleh dibilang. Daripada terombang-ambing menunggu kabar. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Pak Guntur. Untuk perbedaannya MBKM sama SPI, itu apa ya Pak? Oh, ini Bu Nur apa Bu Nur yang jawab? Monggo Bu. Boleh. Boleh. Jadi begini, SPI atau Studi Proyek Independen itu juga MBKM. Ya, awal informatika mengadakan atau menyelenggarakan MBKM dari Kemendikbud itu adalah SPI atau Studi Proyek Independen. Setelah itu, setelah kloter keberapa lah ya, akhirnya Belmawa ya Pak ya, Belmawa atau Ristek Dikti apa Belmawa lupa saya. Itu mengadakan studi independen
independen yang magang itu sebenarnya sama dengan studi proyek independen. Bedanya adalah kalau yang independen, studi independen praktek magangnya dikti seperti itu berarti punya dikti. Kalau SPI itu lebih yang menyelenggarakan adalah prodi. Artinya kalian tidak perlu mendaftar atau masuk webnya dikti untuk mengikuti SPI-nya, program SPI-nya apa MBKM SPI-nya prodi seperti itu, hanya mendaftar ke Pak Guntur, sehingga proses seleksinya itu hanya dari kita sendiri seperti itu. Dan juga mitranya itu juga mitra yang ada di Jogja, sudah kita pilihkan mitra-mitranya sehingga tidak sampai keluar daerah seperti itu SPI. Jadi SPI itu juga MBKM juga seperti itu bedanya adalah kalau SPI itu adalah yang mengelola adalah prodi, terus tempat atau mitranya itu di Jogja. Kalau yang SPI-nya MBKM punyanya dikti lewat web itu berarti itu yang mengelola adalah pusat gitu. Itu ada lagi? Masih ada banyak ini Bu dari Hamizan. Hamizan. Terkait syarat Metopen, nanti diantaranya ada syarat sertifikat literasi dari perpustakaan. Syarat tersebut digunakan untuk syarat ujian Metopen atau untuk syarat mengambil mata kuliahnya. Metopen. Untuk Metopen itu ada sertifikat literasi, itu salah satu bisa didapatkan saat kalian bukan sebagai syarat Metopen seperti itu ya, tetapi saat kalian ujian proposal seperti itu ada salah satu syaratnya adalah itu, terus cek similarity seperti itu atau kesamaan kata tadi itu sebagai syarat ujian Metopen. Gitu. Syarat mengambil mata kuliah Metopen itu kalian membaca referensi minimal 5 aja gitu. Itu Mas Hamizan. Untuk lebih lengkapnya tentang Metopen itu bisa dilihat di website ya Mas, atau bisa dilihat dicek highlightnya IG-nya prodi itu kan ada Infolab, skripsi, PTTA, Semprot, di situ ada semuanya informasi tentang Metopen. Oke, beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Farhan. Ingin bertanya untuk mata kuliah semester 6 yang bisa diambil di semester 7 apa saja ya Pak Bu? Kebetulan saat ini sudah mengikuti FSIB dan ini mengurangi beban di semester ini. Yuk, monggo Bu Ika. Salah perkuliahan. Sebentar, gimana tadi Mbak Nila? Semester 6 yang bisa diambil di semester 7. Mata kuliah semester 6 ya yang bisa diambil di semester 7 karena saat ini mengikuti MSIB dan ingin mengurangi beban di semester ini. Saya bantu Mana jawab, bisa ya? Boleh. Bisa Bu. Jadi untuk mahasiswa yang semester 6 ini mengambil MSIB, itu kan kalian pasti jadwal kegiatannya padat itu ya di MSIB ya. Selain itu kan bisa saja kalian akan mengambil mata kuliah yang di luar konversian gitu. Nah, kalau saran dari kami untuk kalian yang mengikuti MSIB, kemudian jadwalnya padat ya kegiatannya, untuk menghindari padatnya semester 6 kalian, maka seperti Metopen itu bisa kalian ambil di semester 7 gitu. Itu bisa contohnya. Karena Metopen itu ada di tiap semester ya, Bu ya. Ya. Atau misalkan kalian tidak ingin mengambil mata kuliah RPL ya yang ada di semester 6, itu ingin kalian ambil di semester 8 gitu. Itu juga tidak apa-apa, tidak masalah. Seperti itu. Semoga menjawab ya Mas Ferdi tadi. Kemudian saya lanjutkan ini, jika ingin mengambil magang harus sesuai penyelenggara yang tertera di Webtif. Oh tidak Mas, jadi yang ada di Webtif itu hasil. Itu baru draft sementara Mas ya, bukan sementara sih maksudnya
belum final gitu. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, kalau program-program MBKM itu kan selalu bertambah ya tiap semesternya gitu. Bisa jadi semester depan ada mahasiswa informatika mengambil kegiatan dari tempat baru gitu. Nah, misalkan ada hal tersebut terjadi, maka kami kan harus memetakan mata kuliah konversinya dan akan kami posting lagi di web kami gitu. Jadi Mas Ferdi dan teman-teman, sekali lagi informasi terkait konversi mata kuliah yang ada di WebTIF itu belum 100% final ya, karena masih selalu kami update secara rutin. Seperti itu, Mas. Oke Pak, terima kasih. Ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Edo Kurniawan. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Saya saat ini sedang mengikuti program MBKM. Magang baru dimulai dari tanggal 14 Februari kemarin. Yang ini saya tanyakan bagaimana jika semester 6 ini saya mengambil MPTI dan KP, apakah semester 7 nanti saya bisa mengambil Metopen dan KKN pada semester 7? Dan untuk konversi mata kuliah yang memiliki praktikum bagaimana ya Pak? Pak Guntur atau bisa? Sebentar. Saya bantu jawab ya, Bu Ika, Bu Nur. Jadi untuk sekali lagi mahasiswa yang mengikuti MSIP ya, itu kan sebentar. Jika saya mengambil MPTI dan KP, apakah semester Mas Edo, yang pertama kali perlu diketahui, MPTI itu kan ada di semester 6 dan KP itu ada di semester 7. Nah, misalkan kalian mengikuti studi independen, maka nanti salah satu mata kuliah konversinya itu adalah MPTI. Karena berbasis proyek ya. Sedangkan misalkan mengambil magang, itu nanti salah satu konversinya adalah KP. Nah, hal itu terjadi, maka saran saya nanti, misalkan kalian mengambil magang ya, maka MPTI-nya nanti diambilnya di semester 7 saja gitu. Berikut dengan Metopen-nya, supaya tidak terlalu padat kegiatannya. Kemudian, apakah nanti saya bisa mengambil Metopen dan KKN pada semester 7? Tentu saja bisa, tidak masalah ya. Karena Metopen itu ada di tiap semester, mulai dari semester 6 ke atas. Jadi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu selalu ada Metopen. Kalau untuk KKN ini juga bisa, tidak masalah, selama memenuhi persyaratan yang diberikan oleh LPPM. Kemudian terkait mata kuliah konversi yang memiliki praktikum, sebagaimana MBKM pada umumnya ya, di mana nilai mahasiswa itu 100% berasal dari penyelenggara. Dalam artian, misalkan ada mata kuliah konversi yang memiliki praktikum, maka kalian tidak perlu mengikuti praktikumnya gitu. Jadi tidak ikut praktikumnya tidak apa-apa. Karena nanti nilai 100% sesuai dengan nilai yang kalian terima dari penyelenggara. Seperti itu ya, Mas Edo. Kecuali kalau Mas Edo ingin ikut praktikum untuk belajar untuk mendapat ilmu tambahan, ya tidak apa-apa, kami persilahkan. Tetapi nanti pada akhirnya nilai tetap dari penyelenggara. Seperti itu. Seperti itu Mbak Nila. Oke Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaannya Roro Muninggar ini sudah dijawab di pertanyaannya Mas Edo juga ya. Terkait konversi, ada praktikumnya. Apakah tetap melakukan oleh praktikum? Pertanyaan dari Rafiq Gumelar. Izin bertanya, apakah mata kuliah pilihan yang di semester 5 bisa diambil di semester 6? Kira-kira bisa nggak itu?
Bagaimana Bu Ika? Ya jelas nggak bisa lah. Bisanya besok di semester 8 lagi ya Mas. Jadi naik genap ya harus sama-sama genap, naik gasal harus sama-sama gasal karena nggak ditawarkan setiap semester. Mata kuliah yang dibuka setiap semester itu hanya KP, MTP, Metopen, dan skripsi. Selain itu ya sesuai semesternya. Gitu ya. Jadi kalau mau ngulang yang di semester 5 ini ya ngulangnya besok di semester 7 gitu. Kalau mau ngulang yang di semester genap ya tahun depannya lagi ketika semester genap. Nah, kayak gitu. Itu Mas Rafiq ya. Seperti ya Mas Rafiq, kalau mengambil mata kuliah sesuaikan dengan Semesternya. Pertanyaan selanjutnya dari Dilan Bagus. Apakah jadwal dosen di Simeru belum ada, Bu? Saya cek terakhir masih kosong. 2. Apakah sistem praktikum angkatan 20 dan 21 apakah blended? Jadi untuk kami yang ingin mendaftar menjadi asisten, praktikum wajib ada di Jogja atau tidak? Monggo Ibu. Jadwal di Simeru itu OTW proses upload sama Simerunya mungkin ya Mas, karena kalau dari Prodi sudah menyerahkan jadwalnya. Karena Simeru kan ngurusi satu UAD ya, jadi mungkin ya bertahap lah, mungkin yang lainnya sudah online, nah giliran kita mungkin belum ya, nunggu urutan antriannya mungkin ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk saat ini mungkin masih kosong, tapi bisa dipastikan ketika mendekati KRS itu semuanya sudah ready gitu. Itu ya. Karena KRS-nya masih tanggal 24, sekarang masih tanggal 17 ya. Nah, mungkin apa namanya? Dicek beberapa hari sebelum masa KRS-an ya. Nah, itu. Karena kan memang sistem apa adanya blended ini kan membuat apa ya namanya pembuatan jadwal itu kan tidak sesimpel ketika online ya, semuanya tinggal taruh asal nggak tabrakan aja udah jalan. Tapi ketika ada blended kan kita memperhitungkan perkiraan ruangan juga kan ya. Nah itu yang membuat koordinasinya itu jadi lama seperti itu. Nah berimbas ke mungkin dari Simerunya juga masih ngantri untuk input datanya ke sistem itu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, praktikum angkatan 2021 itu blended, iya, blended, dan bagi yang ingin menjadi asisten wajib di Jogja. Ya, wajib di Jogja karena kalau yang praktikumnya di offline nanti mahasiswanya nggak di Jogja ya tenang aneh toh. Nah, gitu kan ya. Meskipun berbeda nanti yang praktikum yang offline dan yang online itu asistennya sendiri-sendiri, tapi kami himbau semuanya itu ada di Jogja gitu ya untuk memudahkan koordinasi saja gitu. Karena pengalaman selama online gini ya, itu nilai praktikum jadi tidak teratur di inputnya gitu kan ya, karena tidak berada dalam satu tempat yang sama, kemudian laboran juga tidak bisa memantau gitu ya, ngecek nilai sudah diinputkan apa belum seperti itu ya, sehingga kadang imbasnya penyerahan ke dosen itu juga terlambat kan. Nah makanya kami himbau kita sudah diizinkan untuk mengadakan offline ya praktikumnya. Nah kami minta asistennya itu kalau bisa ya standby di Jogja gitu kan ya, gitu. Itu Mas Dilan. Seperti itu ya Mas Dilan, semoga menjawab. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Hugeng Seto. Assalamualaikum Mbak Bu, izin bertanya, apakah diizinkan untuk melakukan bimbingan Metopen setelah UTS untuk yang secara langsung dan sebelum UTS dilakukan secara daring? Baik, Ibu. ya saya coba jawab ya. Jadi untuk Mas Hugeng, terkait bimbingan Metopen setelah UTS untuk yang secara langsung dan sebelum UTS secara daring, sebenarnya untuk bimbingan Metopen itu memang diharapkan mahasiswa itu ada di Jogja semuanya untuk mudah bimbingan. Tapi kalau memang koordinasi dengan dosen pembimbingnya membolehkan seperti itu, mengizinkan prosesnya adalah seperti itu, ya tidak masalah. Seperti itu. Jadi untuk proses pembimbingannya itu memang diserahkan sepenuhnya dengan dosen pembimbingnya mau seperti apa. Kayak begitu. Tapi akan lebih mudah untuk
memantau, mengevaluasi itu memang saat kalian ada di Jogja untuk bimbingan offline seperti itu. Itu Mbak Mas Hugeng. Oke, semoga menjawab ya Mas Sugeng ya. Pertanyaan dari Trivita Anissa. Assalamualaikum, saya mau bertanya untuk mahasiswa yang mengulang, apakah apabila sudah memenuhi 20 SKS waktu KRS, tidak apa-apa apabila tidak mengambil mata kuliah yang seharusnya 3, hanya mengambil 1 mata kuliah pilihan? Baik, begini Mbak Trivita, untuk mengambil mata kuliah mengulang, kita sebenarnya harus mendahulukan mata kuliah wajib dulu di semester itu. Karena kalau mendahulukan mata kuliah mengulang seperti itu, apalagi mengulang itu hanya karena nilainya C, seumpama seperti itu, yang sebenarnya C itu adalah lulus begitu ya, mengorbankan beberapa mata kuliah yang memang wajib di semester tersebut. Karena begini, kalau misal di semester itu harusnya ada 3 mata kuliah pilihan yang kamu ambil, tetapi yang kamu ambil hanya 1 mata kuliah pilihan, berarti kamu akan punya hutang 2 mata kuliah pilihan yang itu harus kamu ambil di semester besoknya lagi. Paham nggak maksud saya? Kamu hanya mengulang 1 mata kuliah, memasukkan mata kuliah mengulang 1 di situ, begitu, tetapi mengorbankan 2 mata kuliah wajib di semester itu. Artinya di tahun depannya, bukan semester depannya, di tahun depannya baru kamu bisa mengambil atau memenuhi PR 2 mata kuliah pilihan tersebut. Jadi masukan saya, kalau memang kalian semuanya akan mengambil mata kuliah mengulang, dilihat dulu mata kuliah wajib di semester itu sudah terpenuhi semua atau belum. Apalagi mengulang itu untuk mengulang mata kuliah yang C, B-, dan sebagainya. Akan sayang sekali waktunya seperti itu. Gitu Mbak Trivita Anissa. Coba nanti didiskusikan dengan dosen walinya ya. Jadi saya mengharapkan kalian benar-benar saat akan KRS itu benar-benar koordinasi dan tanya jawab diskusi dengan dosen wali. Sehingga saat menentukan mata kuliah apa saja yang akan kamu ambil semester besok itu tidak salah. Gitu, karena waktu-waktu semester 6, 7, 8 itu kalau saya bilang itu adalah semester yang sangat krusial. Seperti itu. Begitu Mbak Trivita Anissa. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, ini yang tanya banyak sekali Bu. Assalamualaikum, ini dari Abdillah. Mohon maaf ikut bergabung. Saya Abdillah dari angkatan 2020. Izin bertanya Bu, untuk yang offline sebelum UTS itu kan NIM 1-20. Misal 3 orang memilih online, apakah nantinya pengaruh ke NIM 21-40? Seperti NIM 21 akan geser masuk ke 1-20 untuk memenuhi kuota 20. Itu udah dijawab di grup tadi pagi ya. Jawabannya tidak. Tetap kalau memang kosong ya sudah kosong saja. Gitu. Itu Mas Abdillah. Semoga menjawab ya Mas Abdillah. Jadi kalau kosong biarkan saja. Dari Ukah Rahmat. Assalamualaikum Bu, jika SKS sudah mencukupi persyaratan untuk KKN, apakah semester ini sudah bisa KKN? Bisa. Pastilah bisa. Asal kalian sudah memenuhi syarat, KKN mau diambil di semester kapanpun boleh. Gitu. Asal sudah memenuhi syarat KKN ya Bu ya? Betul. Iya, semuanya. Dari jumlah total SKS yang sudah diambil, terus syarat TPQ ya sekarang ya. TPQ dan sebagainya. Boleh. Mungkin bisa dicek lagi untuk Mas Buka syarat-syarat KKN-nya apa, dipenuhi, terus daftar aja. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Evan. Assalamualaikum, izin bertanya, saya Muhammad
Fajrul Falak kelas A. Kemarin saya ikut PKM pengabdian masyarakat sampai tahap pendanaan dan ingin direvisi ke KKN. Sudah juga melengkapi beberapa program KKN yang sifatnya wajib dari bidang keagamaan, tematik, seni, dan budaya. Dari pihak LPPM sudah ACC juga dan tinggal tunggu hasil rekognisinya. Jadi apakah saya perlu KKN lagi di semester 7? Oke, saya jawab. Pertanyaan saya adalah, kamu sudah KRS KKN belum? Belum, Bu. Karena untuk memasukkan nilai KKN kamu ke KHS, itu pintunya adalah KRS. Paham nggak maksud saya? Kalau kamu tidak memasukkan KKN di KRS-mu, gitu, ya kita nggak bisa memasukkan nilainya nanti. Berarti kalau kondisinya seperti kamu, semester 7 besok, semester 7, kamu KKN-nya semester 6 besok, kamu KRS kan, KKN, nilainya tinggal memasukkan. Artinya kamu tidak melakukan KKN lagi, karena kamu sudah nabung nilai, istilahnya seperti itu, dengan program PKI Pengabdian Masyarakat itu. Tapi tetap kamu harus meng-KRS-kan KKN itu di semester besok boleh. Kayak begitu. Paham? Paham, Bu. Terima kasih. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Aldi. Izin bertanya untuk mata kuliah MPTI yang akan dikonversi dari studi independen, mekanismenya bagaimana ya? Monggo, Pak Guntur. Oke. Untuk Mas Aldi ya, jadi untuk MPTI di studi proyek independen, mekanismenya itu lebih kurang sama dengan yang MPTI reguler ya. Hanya saja nanti bedanya, yang pertama untuk mitra, nanti mitra dari kami ya, nanti akan kami carikan mitra. Kemudian untuk pelaksanaannya lebih kurang sama, di mana kalian akan bekerja dalam satu tim, kemudian akan mengerjakan sebuah proyek sesuai dengan kebutuhan mitra atau instansi kalian itu berada, dan akan melakukan presentasi setelah proyek kalian itu selesai. Jadi kalau boleh saya bilang, lebih kurang mekanismenya tidak terlalu berbeda dengan MPTI yang reguler. Hanya saja nanti mitranya dari kami sudah akan kami sediakan. Ada yang mau ditambahkan tidak, Bu Nur? Sudah ya sepertinya, Mbak Nila? Ya, Pak, sudah sepertinya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Hamas. Izin bertanya, jika nilai mata kuliah prasyaratnya di bawah B-, apakah tidak bisa mengambil mata kuliah lanjutnya? Karena di Webdiv ada catatan nilai minimal mata kuliah prasyarat adalah B-. Monggo, Ibu. Bu, mic-nya Bu, di-unmute dulu. Oke, saya jawab ya. Untuk mata kuliah prasyarat, memang minimal itu adalah B-min. Kalau di bawah B-min berarti belum bisa mengambil mata kuliah yang memiliki mata kuliah prasyarat tersebut. Seperti itu. Itu ya. Jadi selesaikan dulu mata kuliah prasyaratnya, minimal B-min, baru bisa mengambil mata kuliah di atasnya, prasyarat tersebut. Gitu, Hamas. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke. Terus dari Dilan. Dilan lagi, Bu. Dilan, oke Dilan. Oke, karena perpindahan kurikulum ada mata kuliah semester karena sesuai kurikulum baru semester ini sudah menyediakan semua mata ada. Oh ya boleh sekali toh yuk, boleh sekali. Dengan ada program MBKM itu salah satunya adalah juga mempercepat lulusan tepat waktu begitu. Karena satu program, contoh SPI atau yang lainnya, satu program itu sudah terkonversi ke beberapa mata kuliah, begitu. Jadi kalau memang mata kuliahnya sudah
habis sudah terpenuhi, tinggal skripsi ya sudah, skripsi saja, lebih cepat, lebih baik. Gitu Mas Dilan. Oke? Segera cari judul dan ajukan proposal saja, Miss Dilan. Betul. Asal Metopen juga sudah loh ya. Nanti skripsi belum atau skripsi sudah, Metopen belum. Baik Bu, baik. Mas Ferdi, Ferdi lagi apa nih? untuk SPI dan Magang Merdeka di Web Kampus Merdeka, periode registrasi sudah Guntur ini yang berakhir. jawab. Apakah ada Jangan Pak pembukaan Guntur. registrasi lagi di tahun ini? Meskipun Pak Masih. Guntur ada. Pertanyaan dari siapa itu Mbak ya? Ferdi paling Ferdi. paling turun, paling bawah Pak. Oh, izin bertanya Pak Bu untuk SPI dan Magang Merdeka di... Oh, jadi pembukaan itu Mas Ferdi ya, itu hanya sekali dalam 1 semester Mas. Jadi misalkan untuk semester ini kan udah tutup ya. Kecuali Maka Mas SPI Ferdi, ya Pak. Kalau SPI masih ada. SPI, Ya. SPI masih bisa. Tak kira yang ini di Web Merdeka. Oh enggak, maksudnya Jadi yang Mas SPI Ferdi, dan Magang Merdeka. kalau yang pendaftaran MBKM di kampus Merdeka di website itu ya, itu memang sudah tutup ya, dan hanya dibuka sekali dalam 1 semester gitu. Semester. Tapi kalau untuk SPI, Studi Proyek Independen, itu yang tadi saya sampaikan, implementasi MBKM di Prodi Informatika ya, itu masih dibuka pendaftarannya SPI. Ya, jadi kalian jangan rancu ya antara SPI yang diadakan oleh Informatika dengan MSIB yang diadakan di website Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Begitu ya Mas Ferdi dan teman-teman yang lain, barangkali ada yang punya pertanyaan serupa. Baik, sudah cukup pertanyaannya dari teman-teman semua atau ada yang masih ingin ditanyakan? Mungkin satu pertanyaan lagi saya tanya. Boleh. Silakan Majid. Oh ya, kan terkait rekognisi lagi ya Bu mungkin. Kan kemarin saya juga ikut ini program dari Kemendikbud PKM. Dan itu alhamdulillah udah menang di Pimtanas, bukan Pimnas tapi Pimtanas. Nah, itu kira-kira kan tadi ada teman juga yang nyebutin kalau bisa dikonversi ke KKN kan. Terus katanya juga bisa di Metopen atau apa ya? Saya lupa. KP. Oh, KP. Yaitu apa aja yang bisa dikonversikan dari hasil PKM kemarin, Bu. Oke, baik. Kalau hasil-hasil lomba seperti itu tingkatnya adalah tingkat nasional seperti itu, ya dia bisa dikonversi ke KP. Syaratnya adalah kalian membuat laporan seperti laporan KP yang nanti template-nya itu adalah laporan KP bidangnya adalah lomba seperti itu. Tetapi itu harus tingkat nasional kayak begitu. Gitu. Nanti bisa dilihat di template KP atau nanti ditanyakan ke koordinator KP seperti itu untuk bisa dikonversikan ke KP yang dibutuhkan apa saja begitu. Gitu ya Mas Majid. Dan juga yang lain yang sudah pernah ikut lomba tingkat nasional seperti itu, finalis di tingkat nasional, maka bisa dikonversi ke KP dengan membuat laporan kegiatannya, template-nya sudah ada. Gitu. Berarti untuk KKN bisa dikonversi juga ya, Bu? Enggak bisa 2, itu hanya bisa 1. Kalau KKN, saya tidak tahu ke lomba itu bisa ke KKN atau enggak. Tapi selama ini kalau lomba seperti itu tidak ke KKN seperti itu. Gitu. Jadi untuk yang menentukan suatu program mahasiswa itu bisa dikonversi ke KKN atau tidak itu bukan kami, tapi LPPM. Gitu. Kalau itu hubungannya dengan KKN.
gitu ya. Dan yang kami tahu hanya beberapa program saja yang itu bisa dikonversi ke KKN. Dan lebih lanjutnya apa saja program itu yang bisa dikonversi ke KKN bisa ditanyakan ke LPPM langsung. Begitu Mas Majid. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Enggak, Mbak Nila? Sepertinya cukup ya, Bu. Sudah. Oke, terima kasih. Untuk selebihnya teman-teman bisa banget bimbingan dengan dosen walinya atau nanti bisa bertanya melalui WA jika ada yang ingin ditanyakan lagi, karena memang hari ini kita terbatas oleh waktu ya, karena setelah ini masih ada teman-teman yang lain yang ingin mendengarkan. Oke, baik, kita tutup ya untuk sesi kali ini, untuk sesi angkatan 2019. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas penyampaian materinya hari ini. Semoga apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan pada hari ini dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman semua dan menjadi bekal untuk teman-teman melaksanakan kegiatan pembelajaran. Bagi teman-teman yang menghendaki untuk menyimak kembali penyampaian pengarahan hari ini, bisa dilihat di YouTube-nya FTI ya, Fakultas Teknologi Industri, atau nanti tunggu kami upload di YouTube-nya Informatika. Baik, sebelum kita tutup, saya selaku pembawa acara pada kegiatan hari ini, serta mewakili Bapak Ibu memohon maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi sosialisasi pada hari ini. Dan jika ada pertanyaan teman-teman yang belum tersampaikan atau belum terjawab dengan tuntas gitu, bisa dilanjut nanti di via chat atau via bimbingan dengan dosen wali. Baik, terima kasih. Kita tutup sesi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Jangan lupa isi presensi ya.